Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama saat ini kita hendak akan menerima pemeliharaan Tuhan di dalam iman kita, dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus besok Minggu 20 Februari 2022. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita di dalam kita memeriksa diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Dalam Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, perkenankan saat ini ya Bapa, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Di dalam kami hendak menyiapkan hati kami, memeriksa diri kami. Di dalam kami menyambut undangan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus besok Minggu. Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Di dalam kami hendak memeriksa kembali kehidupan kami. Kami mohon Tuhan kuasa Roh Kudus menyertai kami, memberikan hikmat dan kebenaran di dalam kami, hendak merenungkan dan menggumuli firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan memberlakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di dalam memeriksa diri kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Yang demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Perenungan firman Tuhan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerendahan hati membawa pada pemulihan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dua ayat ini menjadi dua ayat yang penting harus kita renungkan. Tentang cerita Tuhan Yesus
di dalam menyatakan kasih Allah, di dalam menyembuhkan, memulihkan. Dan diceritakan saat itu Tuhan sudah berkarya di dalam memberikan pengajaran, memulihkan dan menyembuhkan orang banyak. Dan salah satu cerita di sini adalah ketika ada seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan dan memohon untuk disembuhkan, untuk ditahirkan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Disinilah kita akan merenungkan arti kerendahan hati seorang yang sakit kusta saat itu. Kalau kita tahu dan kita ingat pada saat itu, sakit kusta menjadi hal yang sangat-sangat mengerikan bagi orang yang menderitanya. Secara fisik ia merasakan sakit, namun tidak hanya itu saja. Secara sosial ia dijauhi banyak orang. Selain takut tertular, namun juga orang yang sakit kusta, memang pada hukum Yahudi saat itu wajib untuk dijauhi. Karena apa? Ternyata ada penilaian, ada anggapan bahwa secara hukum Taurat saat itu penyakit kusta adalah bagian dari hukuman Tuhan, kutukan Tuhan. Sehingga ketika orang sakit kusta saat itu dianggap, dicap sebagai orang berdosa. Ternyata ini yang membuat nantinya secara sosial pun orang yang sakit kusta ditinggalkan banyak orang, dipinggirkan, terisolasi tersendiri. Ini yang menjadi dasar bagaimana orang yang sakit kusta saat itu merasakan bahwa dirinya sakit, iya. Ia dibenci banyak orang atau dijauhi banyak orang. Namun bisa jadi juga ia membenci dirinya sendiri. Merasa tidak layak hidup bersama dengan orang lain. Bahkan diceritakan bahwa supaya orang lain tahu di dalam lingkungannya, ia harus mengatakan najis-najis supaya mereka mendengar bahwa dirinya adalah orang yang sedang menderita sakit kusta dan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Hal inilah yang membuat kesadaran bagi orang yang sakit kusta bahwa dirinya rendah di hadapan Tuhan, dirinya rendah dibanding dengan orang lain. Merasa tidak layak. Dan inilah ketika ia datang kepada Tuhan Sang Guru. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, ini adalah bagian di dalam kepasrahan, kemauan untuk ya, biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam menyatakan perbuatannya, apa yang dilakukan ketika aku memohon supaya aku ditahirkan, supaya aku dipulihkan. Dan ternyata inilah yang membawa orang yang sakit kusta itu merasakan pemulihan dari Tuhan. Jawab Tuhan Yesus apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan menjamah dan ternyata lenyaplah penyakit kusta orang itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar tentang kerendahan hati. Merasa bahwa diri ya tidak layak, merasa bahwa diri memang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tidak mudah. Namun saat ini kita diajarkan tentang keberadaan orang yang sakit kusta. Sekalipun mungkin kita merasakan bahwa aku tidak merasakan sakit kusta itu. Namun kerendahan hati kita melihat di hadapan Allah, tentu kita sadar hidup kita masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Namun kesadaran kita untuk mau bertobat, kesadaran kita untuk mau untuk kembali pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, inilah yang membuat kita terus ditahirkan, terus diperbaharui. Inilah ajakan itu. Ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengandalkannya, bergantung kepadanya, pastilah ada pemulihan di sana. Dan inilah yang akan membuat kita sadar. Dalam setiap perjamuan kudus, kenapa kita memerlukan pemeriksaan diri, pendadaran diri, kesiapan kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, ketika kita makan roti dan minum anggur, bukan materinya yang membawa kita kudus, tetapi bagaimana kita memahami itu,
menyadarkan di dalam diri kita bahwa iya, ketika aku makan roti ini, ketika minum anggur ini, aku mengingat kembali betapa kasih Tuhan kepadaku, betapa Tuhan telah memberikan anugerah keselamatan bagiku. Inilah apa yang menjadi bagian di dalam kita untuk terus merasa bahwa diri kita sebenarnya tidak layak. Namun Tuhan terus melayakkan, menyatakan pemulihannya. Mari di dalam kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari teladan seorang yang sakit kusta, yang telah disembuhkan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dan kerendahan hati. Ia datang dengan kesadaran akan dirinya yang tidak berdaya, tidak layak. Namun Tuhan layakkan dan Tuhan mentahirkannya. Mari saat ini pun kita sebelum menyatakan ya, aku ikut Tuhan dalam perjamuanmu, kepada anggota majelis yang mempersaksikan kesaksian kita, mari kita sadari betul bahwa bagaimana hidup kita terus dilayakkan Tuhan yang sebenarnya tidak layak, namun Tuhan terus layakkan. Mari kita jaga kehidupan kita, sikap, perbuatan kita, perkataan kita seutuhnya untuk kita bersama-sama menjaga kekudusan hidup dalam menerima sakramen perjamuan kudus besok Minggu. Mari kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan yang membawa kita pada pemulihan daripadanya. Karena dengan itu nyata sekali kasih Tuhan, nyata sekali anugerah keselamatan yang kita rasakan kalau kita benar-benar ya, aku tidak layak di hadapannya, namun Tuhan layakkan untuk menerima keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan tentang kerendahan hati. Seorang yang sakit kusta datang ke hadirat-Mu. Jika Tuhan mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dan Tuhan Yesus mentahirkannya. Tuhan Yesus menyembuhkannya, menjamah dia. Inilah yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam diri kami, dalam iman kami sering kali merasa diri kami layak. Merasa bahwa diri kami sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kalau kami jujur Tuhan, kami seringkali justru hidup jauh daripada-Mu. Jauh dari sempurna dari apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus sadar akan keberdosaan kami, ketidaklayakan kami. Sehingga kami benar-benar merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, menyelamatkan kami, memulihkan kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi dasar di dalam kami hendak dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan takut dan hormat, mempersiapkan diri dalam menerima sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Dan kami pun bersama dengan saudara seiman, dalam makan minum bersama, kami diingatkan tentang kami sebagai keluarga Allah. Dan di dalam sakramen perjamuan kudus itu kami diingatkan tentang keselamatan yang sempurna, di mana kelak di sorga pun kami menerima sakramen perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus yang sempurna itu bersama Tuhan di sorga. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami terus untuk menyadari diri kami, untuk kami terus bergantung, untuk kami terus mengandalkan Tuhan, merasa untuk diri tidak layak dan terus untuk dapat melakukan dengan takut dan hormat, melakukan hidup-kehidupan kami. Jagai kehidupan kami Tuhan, untuk terus Engkau kuduskan, untuk Engkau terus layakkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami ingin seperti seorang yang sakit kusta, yang ditahirkan, biarlah hidup kami pun hari lepas hari, terus Engkau tahirkan, Engkau terus kuduskan, dan kami mau Tuhan, untuk terus kami diingatkan, bahwa diri kami sebenarnya tidak layak, namun Tuhan terus layakkan. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan saat ini. Kiranya ini menjadi dasar di dalam kita, memeriksa diri kita, dan nantinya akan mempersaksikan itu kepada majelis gereja, dan Tuhan terus layakkan di dalam kita hidup dalam pemulihan dengan dasar kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.